laki, alat kelamin perempuan. Nah, sekarang kita membentukkan sel kelamin. Setelah dibuahi ya, setelah bayi sperma ke ovum. Nah, di sini pembentukan sperma itu dinamakan spermatogenesis. Di sini ada gen ya, makanya ada keturunan di dalamnya pembentukan sel. Nah, spermatogenesis. Baik ya, terjadi dalam testis. Nah, testis tadi apa? Nah, tadi yang tadi saya gambarin ya, ada ovumnya perempuan. Nah, testis itu seperti apa? Nah, di situ tempat terjadinya pembentukan sperma. Spermatogenium bersifat diploid. Nah, diploid itu apa? Diploid itu bentuknya seperti kecubung. Kecubung itu sifatnya seperti apa ya? Ada ekor di dalamnya, ya, membentuk. Nah, diploid seperti ini nih. Bentuknya masih primordial germ cell. Nah, di situ selnya masih berbentuk bulat, ya, sebelum membentuk ekor. Nah, di sini di ovum, ya, ini ovum nih ya. Nah, mitosis division, ini cairan-cairan masuk nih dari satu sperma, bahkan miliaran tadi saya bilang ya. Nah, membelah diri secara mitosis. Mitosis itu emang membelah diri. Jadi perkembangan kalau kita pelajarin nanti perkembangbiak hewan ya. Ya di situ ada yang membelah diri ya. Nah, membelah diri namanya mitosis. Sebagian spermatogenium membesar menjadi spermatosit primer. Nah, di sini primernya nih. Ya. Primary spermatocyte diploid, infosis dan meiosis. Fish meiotic division. Spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Nih. Udah jadi membelah diri dari 1 ke 2, 2 membelah diri lagi jadi 4. 4 barulah membentuk sperma cell yang menuju ke ovum. Nah, makanya kalau semakin banyak tumpukan sperma ini, yang saya bilang kalian jadi pemenang waktu lahir itu ini. Dari kita menempel jeruk ya, terus banyak miliaran, jutaan yang ada di sini, yang lahir hanyalah kita. Nah, itu pembentukan untuk sel kelamin. Nah, di situ selalu dari spermatogenium ya, terus dilanjutin dengan membelah diri membentuk mitotic division jadi sperma prima ya, sperma dasar ya. Spermatogenium membesar menjadi spermatofit, spermatosit primer. Nah, terus spermatosit menjadi sekunder, membelah diri dia lagi menjadi spermatosit haploid. Ya, baru bentuklah sperma cell. Menjadi kromosom menjadi embrio setelah kita muncul di rahim. Baik ya. Selanjutnya pembentukan ovum di genesis terjadi di dalam ovarium. Nah, yang tadi gimana caranya? Yang tadi gimana caranya sperma yang kita keluarkan para laki-laki untuk membuahi ovum pada perempuan. Baik ya. Di dalam ovum pembentukan selnya bagaimana? Terjadi di dalam ovarium yang tetap. Ovarium itu di sel telur seperti ini. Nah, organium bersifat diploid tadi ya, yang tadi bentuknya masih bulat, masih satu lah. Terus membuat dasar dari membelah diri ogonium.
secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Organ yang berkembang menjadi oosit primer, ya. Oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder menjadi 2. Secondary oosit. Nah, oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Nah, badan kutub pertama itu ini nih. Oosit sekunder mengandung kuning, telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi 2. Kayaknya saya udah berbanyak ya. Oh iya, nanti saya potong lagi dah. Ya. Oosit sekunder mengandung kuning, telur dan sitoplasma. Badan kutub kemudian membelah diri menjadi 2. Saya minta waktu 10 menit lagi ya. Oosit meiosis menjadi ootit dan bahan kutub kedua. Ootit berkembang menjadi ovum yang haploid. Setiap oosit primer menghasilkan 1 ovum. Paham ya? Nanti buat ringkasan aja untuk pembentukan sel kelamin. Nah, pembentukan ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Nah, ovulasi dari proses keluarnya ovum yang sel telur dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spons, penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Jadi kalau berhasil ya pemenang tadi ya muncul ke sel telur ya. Nah, sel telur itu membawa ovum. Nah, ovum akan bergerak ke rahim. Nah, ke rahim itu dinding rahim menjadi tebal ya. Dinding rahim menjadi tebal seperti spon. Spon tahu ya? Spon bot, spon. Penuh dengan pembuluh darah. Darah semua. Ya, untuk apa namanya? Untuk penghidupan kita di dalam rahim ya. Yang siap menerima zigot. Nah, zigot datang. Cur, maka muncullah. Oke ya, ini sebagai gambaran. Ini salah satu contoh. Ovum, ini zigot. Dari saya cukup ya. Kita bahas lagi di next. Soalnya untuk pembelajaran ini apa namanya? Harus secara detail ya, karena menyangkut tentang manusia. Baik ya. Saya dari sini cukup. Kita apa namanya? Saya informasikan nanti ada tugas di classroom. Kalian masuk aja di dalamnya. Kalian kerjakan. Sekali lagi kita mencoba untuk berbuat baik dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa? Kita anggap kita bermain adalah ibadah, ya. Belajar ibadah, sholat ibadah, ya. Tidur juga ibadah, karena untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya mereview semua kegiatan ini dengan apa namanya? Dengan keislaman? Ya karena kita dilahirkan dengan Islam juga, dan kita juga harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Selanjutnya kita pelajari tentang masih lanjut nanti. Nanti saya buat modul. Nah, modul itu kalian baca, dan bacanya bisa lewat di materi saya ini. Materi saya ini nanti coba dipelajarin secara maksimal. Ya, insyaallah ujiannya dari situ juga kalau emang mau UTS ya. UTS sebentar lagi. Nah, kondisinya semasa Covid ini nikmatin aja dengan pembelajaran yang ada. Ya, insyaallah pembelajaran IPA kita cari kuota yang terendah. Ya, kalau emang video pembelajaran maunya sih gratis kalau kalian wifi-nya gratis. Ya, baik ya. Dan saya mengapa backgroundnya Menara Eiffel? Ya.
karena kita supaya bermotivasi, karena apa, di setiap pergerakan yang Allah gerakan, ya, yang Allah gerakan ke kaki, langkah kita, supaya kita belajar lebih jauh untuk memahami apa sebenarnya kehidupan, ya. Dan dari situ apa namanya, kita pelajarin, ternyata terdapat beberapa komponen kehidupan yang harus kita jalani. Nah, di situ nanti pergerakannya, motivasinya adalah sebagaimana kita harus berjalan, sebagaimana kita harus seperti menara Eiffel, ya. Menara Eiffel itu kalau kita naik ke atasnya, kita bisa melihat secara jauh betapa indahnya kota Paris, ya. Tetapi kalau kita menikmati kota Paris itu secara dekat, ya, itu hanya sebagian. Misalkan palingan ada tempat duduknya di situ, ada tamannya di situ. Cuman kalau secara keseluruhan, ya, itu kita bisa merasakan betapa indahnya kota Paris. Sama halnya Monas. Monas kalau kita nikmatin Jakarta, mungkin hanya sekitaran Monas kita rasakan kalau kita nonton di bawah. Kalau kita teropong di atas, ya, di atas Monas, ya, kita akan melihat lebih jauh ke depannya. Motivasinya adalah kita harus berpikir lebih jauh ke depan, jangan memikirkan yang sekarang. Jadi kita tunjukkan dulu siapa kita, ya, baru kita tunjukkan siapa sebenarnya kita. Jadi kita sepatutnya belajar dengan menunjukkan siapa kita. Kita cari keahlian kita, entahkah itu ke biologi, entah itu ke fisika, entah itu ke Antartika, atau ke kimiawi, ya. Semoga kita menjadi hal yang terbaik, ataupun juga mesin nggak apa-apa, teknik, ya, atau juga kelistrikan juga nggak apa-apa, elektrik, ataupun juga ya, ekonomi juga nggak apa-apa. Yang jelas kita cari dulu siapa kita, jangan tunjukkan kita siapa dulu. Nanti timbul rasa sombong, tidak mau menuntut ilmu lagi, padahal ilmu itu wajib. Kita menjurus jauh, pandang ke depan, perjalanan kita jauh, ya, perjalanan kita jauh. Di situ kita melihat, ya, kedepannya kita mau jadi apa, ya, entah mau jadi dokter, entah mau jadi sister, entah mau jadi pilot, ataupun menjadi pengusaha. Kita menjulur, kita buat fokus ke dalamnya untuk menjadi untuk menjadi untuk menjadi untuk menjadi tujuannya, maka kita harus naik ke atas. Jadi jangan mentok di SMP, jangan mentok di SMA, kalau bisa sampai S2 untuk bisa menutup keseluruhan kemampuan siapa kita. Paham ya? Sampai di sini motivasinya cukup. Semoga kalian paham dengan maksud saya. Yang jelas intinya jangan jangan berhenti untuk belajar, karena belajar itu wajib bagi kaum muslimin juga sebagai kewajiban semenjak kita lahir sampai ke liang lahat. Baik, terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas waktunya. Dari saya lebihnya emang dari Allah, kurangnya emang dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.